Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Islam, mahasiswa Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2022 MM 13936 akan membawakan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Personalia. Jadi pengertian manajemen. Manajemen secara umum merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Manajemen adalah pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Dengan demikian, proses manajemen akan membantu dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang baik. Sementara manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur manusia yang merupakan salah satu unsur sumber daya berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut MSDM, yang merupakan terjemahan dari Manpower Management. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebut manajemen kepegawaian atau manajemen personal. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fokus kajian MSDM adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sementara karyawan adalah perencana, pelaku, dan selalu berperan aktif dalam aktivitas perusahaan atau bisnis. Berikut beberapa kutipan atau definisi yang dirumuskan oleh para ahli. Yang pertama itu menurut Bintaro dan Daryanto, manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Yang kedua, menurut Kashmir, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan, dan kesehatan, serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder. Dan yang ketiga, menurut Cascio,
bahwa setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia harus memperhatikan hal-hal seperti pengangkatan staf, mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan. Yang selanjutnya itu pengertian manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Manajemen personalia adalah manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, serta seleksi pegawai, uraian tugas, pendidikan, pengembangan, dan pelatihan, serta memelihara sumber daya manusia agar bisa membantu tercapainya tujuan, baik itu tujuan perusahaan, individu, ataupun tujuan masyarakat. Manajemen personalia ialah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi yang merupakan salah satu subbab sistem manajemen. Perhatian terhadap orang-orang ini cukup merekrut, menempatkan, melatih, mengembangkan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan sebagai fungsi manajemen personalia. Ada beberapa definisi yang dikeluarkan oleh beberapa ahli tentang manajemen personalia. Jadi yang pertama itu menurut Prof. Edwin B. Filippo, manajemen personalia adalah sesuatu hal dari sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya menurut John Suprihanto, manajemen personalia merupakan suatu hal dari pengawasan terhadap fungsi-fungsi manajemen, pengadaan, penarikan, pengembangan, dan pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan untuk membantu terciptanya atau tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir itu menurut Hejrahman, Ranupandojo, dan Suad Husnan, manajemen personalia adalah salah satu bidang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud agar tujuan perusahaan tercapai. Jadi selanjutnya itu analisis pentingnya manajemen sumber daya manusia atau SDM dan manajemen personalia. Yang pertama itu pentingnya manajemen sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya ialah untuk mewujudkan visi perusahaan atau membantu terkait pengadaan pelatihan dan pengembangan karyawan demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Manajemen SDM merupakan bagian penting dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan bisnis. Selain itu, manajer SDM juga berperan penting dalam memonitor atau memantau keadaan pasar kerja untuk membantu suatu perusahaan agar tetap kompetitif. Peranan adanya MSDM sendiri secara garis besar untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemauan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Hal tersebut yang dibahas dalam buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan oleh Taufik Rahman. Tugas dan tanggung jawab manajemen pemasaran. Jadi yang pertama itu rekrutmen karyawan. Pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan aspek kualitatif, kuantitatif, waktu, dan geografis. Terus pembagian tugas karyawan. Pekerjaan yang dilakukan
atau dialokasikan kepada karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan bidang keahlian karyawan. Terus pengembangan potensi karyawan. Mendukung karyawan dalam upaya pengembangan profesional dan pribadi mereka. Hal tersebut dilakukan supaya karyawan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap loyalitas pada perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang selanjutnya itu menyusun anggaran kebutuhan tenaga kerja. Jumlah karyawan saat ini dicocokkan dengan perkiraan tenaga kerja. Jika ada perbedaan, itu digunakan sebagai dasar untuk keputusan terkait penambahan atau pengurangan karyawan. Dan selanjutnya itu evaluasi karyawan. Anggota staf sering membutuhkan surat rekomendasi atau evaluasi. Dan selanjutnya itu manajer SDM menyusun segala kebutuhan informasi yang telah disediakan oleh para eksekutif di perusahaan. Dan yang terakhir, administrasi SDM. Segala pengelolaan terkait kepegawaian serta kegiatan administratif seperti manajemen penggajian. Jadi manajemen penggajian bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan secara kontinu. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu tujuan organisasional. Tujuan ini dapat mengendalikan keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya itu tujuan fungsional. Tujuan ini diperuntukkan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajer sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Dan yang selanjutnya itu tujuan sosial. Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimisasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Dan selanjutnya itu tujuan personal. Tujuan ini untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Berikut yaitu pentingnya manajemen personalia. Manajemen personalia adalah bagian dari perusahaan yang bertugas mengelola karyawan, mulai dari penyelenggaraan proses rekrutmen untuk mendapatkan kandidat karyawan yang berkualitas, evaluasi kinerja karyawan, penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kualitas. Fungsi manajemen personalia adalah mengelola sumber daya manusia atau SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tanggung jawabnya bahkan memastikan semua individu di dalam perusahaan bisa bekerja sama secara produktif untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Manajemen personalia menentukan penempatan kerja, jenjang, serta penyesuaian posisi karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Di saat yang sama, manajemen personalia juga harus dapat melakukan perencanaan dan pengorganisasian hal-hal penting di dalam perusahaan, serta memastikan langkah-langkah yang diambil dalam upaya mewujudkan yang sesuai jalur. Tugas manajemen personalia.
Yang pertama itu menyeleksi tenaga kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan serta memastikan kandidat karyawan berada pada posisi yang tepat. Membuat rancangan anggaran kerja, membuat job analysis, job specification, dan job description. Menentukan dan memberikan sumber daya manusia yang baik pada perusahaan, mendidik, mengurus, dan mengembangkan sumber daya manusia yang meliputi proses pendidikan sumber daya manusia, mengurus berbagai hal terkait pemberhentian tenaga kerja serta pensiun, mengurus kesejahteraan setiap karyawan. Tujuan manajemen personalia. Jadi menurut Manulang ada dua macam, yaitu sebagai berikut: production minded atau efisiensi dan daya guna. Yang selanjutnya itu people minded atau kerjasama. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Manajemen personalia adalah aktivitas yang mengarahkan, mengelola, dan memelihara sumber daya manusia atau tenaga kerja untuk mencapai target dari organisasi. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan pengelolaan tenaga kerja agar dapat secara maksimal menunjang segala aktivitas pada organisasi. Sehingga manajemen personalia akan fokus pada pemanfaatan input dari tiap individu, dan manajemen sumber daya manusia akan mendukung hasil keluaran dari individu atau output. Contohnya manajemen personalia yang akan melakukan rekrutmen, memberikan job desk, serta pengoptimalan tenaga kerja. Sedangkan manajemen SDM akan menunjang aktivitas agar individu dapat menghasilkan nilai output yang sesuai dengan cara pemberian tunjangan, asuransi, pelatihan, atau peningkatan fasilitas.